Menarik. Nah, mungkin tadi Kang Jati ngomong bahwa jenengan memang spesialisnya di numerologi atau angka. Nah, kenapa sih kita harus benar-benar tahu atau benar-benar paham tentang angka ini di dalam kehidupannya kita? Sebetulnya itu hanya satu dari banyak metode, kan. Tuhan sendiri kalau dia mempunyai kehendak itu tanpa harus melalui cara, tanpa harus melalui metode. Bisa jadi kalau apa yang saya alami, saya membaca orang terhadap klien-klien Kang Jati yang berkonsultasi itu bisa jadi saya tanpa metode pun bisa, istilahnya dengan intuisi atau dengan apapun, dan itu saya pastikan datang dari Tuhan. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang memang kesadarannya atau sugestinya belum bisa baik, kan seperti itu, maka memang harus ada metode. Nah, metode numerologi yang saya pakai itu dulu saya temukan, saya juga tidak sengaja kenapa saya memakai metode numerologi. Maka nanti dalam teknik numerologi yang ada pada Kang Jati itu berbeda dengan numerologi lain, memungkinkan bisa. Jadi pasti ada perbedaan. Walaupun saya memakai metrik dan sebagainya, tapi cara saya membaca metrik itu memungkinkan berbeda. Karena itu dulu saya menemukan dan saya anggap itu sebagai anugerah, Kang. Jadi kalau dulu mbah saya pernah mengatakan, wong Jawa ki sing penting apa-apa dijawab. Harap ngopo-ngopo sing penting niat ki berarti dijawab. Bahkan kalau mbah saya dulu mau motong pohon saja ya pohonnya dijawab. Ya, betul. Benar seperti itu. Ternyata di situ ada potensi dari jawab itu kan diajak bicara, kan. Betul. Dan bicara itu ada potensi linguistik di situ. Terus saya banyak mengamati orang Jawa itu pasti memakai guru suara atau linguistik itu di dalam angka-angka. Misalnya ada orang yang identik atau ada orang yang cenderung fanatik dengan angka 5758, karena dalam pemahaman orang Jawa, dalam linguistiknya orang Jawa itu 5758 itu pasti bacanya maju mapan, kan. Iya, betul. Dari kebiasaan setiap harinya itu, tiba-tiba saya menerapkan itu pada metode pembacaan energi personal yang orang-orang konsultasi pada saya dan sebagainya. Kok tiba-tiba banyak yang relate, kan seperti itu. Maka dasar dari pembacaan energi angka saya sendiri itu berdasarkan linguistik atau guru suara, kan. Nah, dari guru suara itulah saya percaya bahwa merujuk pada ajaran-ajaran tertentu bahwa di mana-mana itu pasti diawali dengan suara, seperti ibadahnya orang-orang agama tertentu yang ada hong dan sebagainya. Betul. Jadi kawitane iki saka swara. Termasuk dalam kita berkomunikasi itu kan karena suara yang kita. Jadi suara itu ternyata mempunyai resonansi energi yang luar biasa, kan seperti itu. Maka angka itu merujuk pada dasar yang saya pakai dari guru suara atau linguistik itu tadi. Saya pakai untuk membaca orang, dan ternyata memang benar, walaupun dalam prakteknya kedepannya ternyata banyak hal-hal lain yang juga ikut mempengaruhi dari faktor itu kan. Seperti itu. Jadi metode numerologi Kang Jati memang tidak sama. Jadi kalau Anda di luar sana adalah seorang ahli metrik, seorang ahli lempet dan sebagainya, mungkin bisa jadi nanti pasti, loh kok cara ngitungnya seperti itu, kan. Dan saya yakin apapun metode yang kita pakai, kita itu hanya sebagai perantara dari kuasa Tuhan. Jadi jika Tuhan itu menghendaki sesuatu itu terjadi melalui orang-orang yang dikehendaki, maka sebagai contoh nyata dari orang-orang yang sudah konsultasi di Kang Jati, baik datang maupun melalui online, itu kenyataannya alhamdulillah mereka banyak terbantu, kan. Seperti itu. Oke, berarti antara angka dengan kelahiran kita itu ada unsur saling relate. Ya, maka kenapa hampir di semua pakem-pakem spiritual yang sudah dibukukan, baik orang Jawa, kalau orang Jawa kan punya primbon, kalau orang Chinese punya feng shui, kalau orang Amerika punya Vedic astrologi, orang Barat punya Western astrologi. Semua pasti memetakan dan hubungannya dengan yang namanya perbintangan, seperti itu. Perbintangan itu terkait kita itu sebagai jagat alit manusia, dan jagat gede itu ada gelaran semesta luas, seperti itu. Jadi data dari tanggal lahir itu merujuk pada potensi kapan kita lahir
saat apa, pada posisi perbintangannya seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Jadi makanya di situ bahwa orang itu tidak ada kesamaan. Setiap orang, bahkan anak kembar yang lahir pun pasti mempunyai perbedaan, karena perbedaan diambil dari apa? Dari waktu lahirnya. Entah itu semenit 2 menit, pasti ada jeda di situ, dan itu yang membedakan. Karena maka tidak ada yang namanya anak kembar itu terus plek, dalam arti kesamaannya 100% pasti tidak ada. Paling 80% dan sebagainya. Nah, numerologi itu menunjukkan data atas waktu dan ruang yang ada di saat dia lahir. Jadi itu adalah potensi dasar dari takdir itu sendiri. Maka kalau dalam palintangan orang Jawa, dalam pakem primbon itu lahirnya hari apa, terus waktunya jam berapa. Kalau orang Jawa lahir di setelah maghrib, itu masuknya di besoknya, karena penanggalannya pakai penanggalan bulan kan, seperti itu. Betul. Itu juga nanti dicocokkan lagi, pas lahir itu bulannya apa, bukunya apa, kan seperti itu. Semua mempengaruhi, termasuk sama, mau itu di astrologi, mau itu di feng shui sama. Jadi kalau di astrologi makanya ada hitungan sun, moon, ascendant, itu merujuk pada tempat di mana dia lahir, waktu dia lahir, kan seperti itu. Jadi tidak mungkin sama dengan numerologi yang ada di Kang Jati juga sama. Pakainya pasti tanggal lahir atau apapun itu. Nah, metode yang lain dari Kang Jati, kenapa Kang Jati kadang membaca berdasarkan numerologi nomor HP, berdasarkan apapun itu, karena Kang Jati punya keyakinan bahwa apapun yang melekat di dalam kehidupan manusianya itu sendiri, tidak ada unsur yang tidak disengaja. Semuanya pasti sudah presisi. Jadi metodenya Kang Jati itu memungkinkan apa yang melekat pada Anda itu bisa menjelaskan tentang siapa Anda. Dan itu terbalik. Tidak bisa kita merubah takdir dengan merubah angka yang ada pada diri kita. Misalnya nomor HP. Nomor HP bacanya kok tidak bagus, terus kita mau ganti nomor HP yang bagus. Tidak bisa. Jadi konsepnya, karena itu sudah menjadi milik Anda dan melekat pada Anda, maka energinya memancarkan siapa diri Anda dan terbaca di situ. Seperti itu. Oh, berarti apakah angka ini itu nanti bisa berubah di kemudian hari, atau itu memang pakem dari kita lahir? Kalau angka itu saya kira tidak berubah, tapi seiring perkembangan atau perubahan energi manusia, dia pasti mengalami perubahan. Entah itu perubahan kesadaran, termasuk perubahan pertumbuhan juga kan? Iya, betul. Tapi memungkinkan, misalnya taruhlah kita punya tanggal lahir yang kan tidak mungkin akan berubah tanggal lahir itu. Tetapi dalam perkembangannya, energi yang terbaca itu akan berubah. Angkanya tetap sama, tapi energinya akan berubah. Oh, meskipun angkanya sama. Meskipun angkanya sama. Jadi dalam pembacaan numerologi dengan memakai metode saya, itu yang terbaca, misalnya pada waktu Anda berkonsultasi ke saya, yang terbaca di dalam diri Anda adalah tentang potensi-potensi ujian-ujian kehidupan Anda yang Anda alami saat itu. Terus saya memberikan analisa dan akhirnya memberikan solusi yang memungkinkan itu relate dan Anda jalankan. Lalu Anda datang lagi setahun kemudian dan keadaan Anda sudah berubah. Maka angka yang ada pada Anda yang dibaca oleh Kang Jati 1 tahun yang lalu dengan yang dibaca sekarang saat Anda sudah berubah secara kehidupan, itu juga akan berubah. Jadi ini bukan satu pakem dasar yang merujuk pada keterangan-keterangan dari angka itu. Misalnya 8 tentang infinity, tentang kemakmuran. Iya, pada waktu 1 tahun yang lalu 8 di sini mungkin adalah sebuah potensi ujian, ujian dari kelimpahan, ujian dari kemakmuran. Tetapi 1 tahun kemudian saat Anda sudah berubah secara mentalitas, secara kesadarannya, juga vibrasinya naik, itu akan beda lagi pembacaannya, kan seperti itu. Mungkin itu akan benar-benar menjadi wujud kelimpahan dan sebagainya, karena dalam hal ini kelimpahan itu merujuk pada satu kondisi yang kompleks, tidak hanya berupa materi saja, kan seperti itu. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang angka atau numerologi ini, itu kan setiap manusia udah punya angkanya masing-masing sesaat dia lahir. Nah, apakah itu akan merujuk atau bisa dijadikan pakem bahwa kehidupan saya nantinya bakalan seperti ini? Atau itu, ini kan nanti banyak perdebatan bahwa
kan takdir yang tahu hanya Tuhan. Ya. Tapi kenapa manusia ini bisa membaca takdir tersebut dengan angka? Dalam apa yang saya pahami tentang pembacaan takdir itu tidak berupa satu realita dari kejadian-kejadian kan, tetapi merupakan rambu-rambu atau sinyal atau indikasi. Jadi segala sesuatu kan membutuhkan indikator. Iya, betul betul. Maka seperti dalam pembacaan metrik itu pasti ditemukan life path-nya berapa, terus metrik destiny number-nya berapa. Itu life path itu merujuk pada kita itu siapa, karakter kita itu siapa. Sementara metrik destiny number itu potensi kedepannya untuk Anda itu selaras itu bagaimana, kan seperti itu. Bisa dikatakan metrik destiny number itu ada tujuan hidup, tetapi tujuan itu sendiri ada tujuan pada penyelarasan. Karena orang dikatakan bisa tercapai kehidupan yang baik saat dia itu bisa selaras. Selaras dengan siapa? Selaras dengan dirinya. Jadi selaras dengan dirinya, selaras dengan semesta dalam hubungannya antara jagat alit atau jagat kecil yang ada di dalam diri kita dengan jagat agung, semesta raya itu tadi, seperti itu. Oke, nah itu menarik. Mungkin nantinya ke depan kita bakalan bahas banyak one by one dari angka 0 sampai 9 apa aja manfaatnya juga. Nah, tapi sebelum ngomongin itu,